Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahid Al-Ghifari dengan NIM 150122324 dari kelas AB46 gabungan 0910. Pada video tematik ini saya akan menjelaskan tentang aku bangga Islam sebagai agamaku. Hadirin yang dirahmati Allah, tema ini sangat penting karena mencerminkan keyakinan dan penerimaan kita terhadap Islam sebagai agama yang sempurna dan rahmatan lil alamin. Nah, lalu apa sih yang membuat kita bangga menjadi seorang muslim? Kita bangga menjadi seorang muslim adalah kebanggaan yang muncul dari pemahaman akan keindahan ajaran Islam yang menyeluruh. Islam bukan hanya agama, tetapi juga panduan hidup yang menekan nilai-nilai luhur seperti keadilan, kemanusiaan, kesejahteraan bagi kita semua. Melalui tauhid, kita diajarkan untuk memahami tujuan hidup dan menjalani kehidupan damai serta penuh syukur. Kita harus memahami bahwa Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Islam mengajarkan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 19. Ayat ini menegaskan bahwa Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus merasa bangga dan bersyukur nikmat Islam yang telah diberikan kepada kita. Nah, lalu mengapa Islam begitu berarti dalam hidup kita? Islam sangat berarti dalam hidup kita karena ia bukan hanya agama, tetapi jalan hidup yang memberikan makna, tujuan, dan kedamaian. Ajaran Islam, terutama tauhid, mengingatkan kita bahwa hidup adalah amanah dari Allah dan bahwa setiap tindakan kita memiliki arti. Islam menanamkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang, mendorong kita untuk peduli terhadap sesama lingkungan. Islam juga memberikan kedamaian batin melalui ibadah, serta mendorong kita untuk terus belajar dan berkembang. Dengan nilai-nilai ini, Islam membimbing kita untuk menuju kehidupan yang bermakna, kebahagiaan, dan tujuan yang mulia. Islam mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh kedamaian, kasih sayang, dan keadilan. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari ibadah, muamalah, hingga akhlak. Menjalankan ajaran Islam, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini mengajarkan kita untuk selalu berusaha memberikan manfaat kepada orang lain, baik melalui ilmu, harta, maupun tenaga. Dengan demikian, kita akan menjadi umat yang kuat dan solid dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Ridho terhadap Islam sebagai agama kita berarti menerima dan menjalankan ajaran Islam dengan sepenuh hati. Kita harus yakin bahwa segala perintah dan larangan dalam Islam adalah untuk kebaikan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah kami memutuskan kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Ayat ini menunjukkan bahwa ajaran Islam adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Oleh karena itu, kita harus menjalankan ajaran Islam dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Ridho terhadap Islam sebagai agama kita juga berarti kita harus selalu bersyukur atas nikmat Islam yang telah diberikan kepada kita. Rasa syukur ini dapat kita wujudkan dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kita, menjaga akhlak yang baik, serta menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Quran Surat Luqman ayat 12. Bersyukur atas nikmat Islam akan membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas hidup kita di dunia dan akhirat.
kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan untuk tetap istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, kita harus selalu memohon hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hati manusia berada di antara dua jari dan jari-jari Allah. Dia membolak-balikan hati sesuai dengan kehendaknya. Hadis ini mengingatkan kita harus selalu meminta pertolongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita tetap teguh dalam keimanan dan ketaatan kepadanya. Marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan ajaran Islam secara kafah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah dan kekuatan untuk istiqomah dalam menjalankan agamanya. Sekian penjelasan video tematik dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.